Halo sahabat Secan, jumpa lagi bersama saya Fredrik Reopasa di YouTube Secan Indonesia. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Gusti Nyoman Dharma Putra, SPKK Konsultan. Nah, dari DNI Klinik Bali. Saya akan berbincang dengan Dr. Dharma Putra mengenai melakukan operasi sedot lemak, amankah? Nah, sahabat Secan, seperti kita tahu, jika ingin menghilangkan lemak tubuh, salah satu caranya adalah dengan melakukan sedot lemak. Nah, tapi ingat ya, prosedur operasi ini harus dilakukan oleh dokter yang memang ahli di bidangnya. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui seperti apa pembahasannya, jangan kemana-mana, ikuti videonya. Nah, sahabat Secan, sekarang saya sudah bersama Dr. Dharma Putra. Halo dok, apa kabar dok? Kabar baik, baik Mas. ya. Nah, kita akan bincang-bincang mengenai sedot lemak nih dok. Siap. Nah, bisa dijelaskan mungkin dok, apa itu sedot lemak dok? Oke. Sedot lemak itu proses istilahnya nyedot lemak. Sedot lemak. Artinya sederhananya sedot lemak atau liposuction itu adalah mengeluarkan lemak dari tubuh, terutama adalah bagian-bagian tertentu. Jadi bukan sedot langsung seluruh badan langsung kempes, enggak. Jadi tujuan utamanya adalah mengeluarkan lemak pada bagian-bagian tertentu yang tidak diinginkan, sehingga terbentuklah tubuh yang sesuai yang idealnya. Makanya istilahnya body sculpture dia sekarang, memahat. Tekniknya sih sebenarnya sedot lemak itu artinya cairan dimasukkan dulu, kemudian lemak itu beneran disedot keluar pada selangnya khusus, nanti lemak itu benar-benar keluar dari tubuh kita. Oke. Nah dok, itu bagian tubuh mana saja sih dok yang bisa dilakukan sedot lemak itu dok? Oke, kalau sedot lemak ini kalau mulai dari atas ya, kita sedot lemak itu bisa untuk daerah leher, double chin, itu paling efektif ya sedot lemak dibanding kalau cuma disuntik, dibenang atau apa itu kadang nggak bisa maksimal. Artinya leher, kemudian lengan. Lengan itu contoh kasus yang sering juga, karena lengan ini dengan cara olahraga, diet itu belum tentu dia kempes. Karena pada orang tertentu memang terdistribusinya agak lebih banyak di sini. Oke, jadi saya ada pasien misalnya sedot lemak di lengan, sebenarnya sebelum sedot lemak dia pengen ngecilin cewek, jadi pengen malahan dipakai olahraga malahan jadi berotot ya, jadi nggak maksudnya. Itu sering kejadian. Kemudian perut yang sering juga, perut, kemudian pinggang, pinggul, kemarin ada pasien pinggul belakang sini, paha, itu yang paling sering. Katanya dok, untuk sedot lemak itu ada bagian kulit tertentu dok ya? Kulit bagian mana sih dok yang disedot itu dok? Ya, kulit lemaknya disedot, otomatis kan kulitnya sebenarnya nggak jadi kendor kok. Jadi orang kadang-kadang takutnya sedot lemak, misalnya lengan nih, habis sedot lemak nanti kulitnya nggak gelambir nggak. Sebenarnya asal dilakukan dengan benar, teknik yang benar, artinya lemak yang terambil itu bukan lomba-lomba banyakan lemak diambil. Orang kadang pasien kan, dok berapa banyak nih ini ya? Enggak. Sebenarnya kan kalau sedot lemak itu apalagi lengan ya, itu harus kita atur proporsinya. Misalnya lengannya lengan bawahnya segini, lengan atasnya jangan sampai kekecilan nanti. Dan proporsinya itu diambil. Nah, kemudian dia kendor atau tidak? Kalau kendor atau tidak itu kulitnya itu umumnya asal setelah tindakan sedot lemak cukup menggunakan korset. Korset itu artinya ada apa namanya? Bandage kayak gitu. Korset lah dipakai, itu kurang lebih 1 bulanan, 1-2 bulanan itu hasilnya akan bagus. Karena sebenarnya yang menggantung kulitnya itu adalah karena lemaknya yang berat. Lemak, jadi kalau lemaknya sudah diangkat dan dia dipakein itu dia akan bisa. Siapa sih dok orang yang bisa melakukan sedot lemak ini dok? Oke, kalau sedot lemak ini sebenarnya siapa aja bisa, cowok, cewek. Saya paling muda ada pasien bahkan anak masih SMA, sedot lemak 17 tahun, 18 tahun. Kemudian yang tua juga 60-an juga nggak masalah. Yang penting sehat secara fungsi. Jadi kita sebelum sedot lemak
walaupun tindakannya lukanya kecil sih Mas, segini gitu, hanya beberapa titik, misalnya 4 titik itu, tapi tetap sebenarnya proses di dalam nih prosesnya luas. Luas ya? Ya, jadi artinya kita sedot lemak itu, kita cek darah dulu. Pertama sih yang fungsi hati, fungsi ginjal, karena kita memasukkan cairan bius dengan dosis sangat besar. Lidocaine itu tapi dosisnya besar banget. Jadi dia dijamin harus pengolahannya, artinya di metabolisme tubuh dengan baik dan pengeluaran dengan baik. Kalau nggak gitu bisa keracunan lidocaine istilahnya. Kemudian fungsi kita sih biasanya jantung juga, artinya biar nggak beban jantungnya terlalu berat, kita harus periksa jantung juga, pembekuan darah sama darah lengkap. Jadi artinya selama orang itu tidak ada masalah dengan fungsi-fungsi tadi, itu bisa dilakukan sedot lemak. Nah, kalau ada yang 30% harus lebih berat dari berat badan ideal tuh maksudnya gimana dok? Bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya sedot lemak tidak ada kaitan dengan berat badan. Itu yang penting. Jadi tidak ada patokan orang yang boleh sedot lemak tuh harus 30% berat badan, nggak ada. Begitu. Jadi sedot lemak ini lebih pada fungsi lipase capture, ngebentuk, artinya bagian-bagian mana yang disedot, di situ aja yang kempes. Saya sering soalnya orang kalau nggak disamakan persepsi udah mikirnya saya sedot lemak, disedot di perut, badannya semua kurus. Enggak. Habis itu beratnya berapa turun? Berat badan nggak banyak turun. Karena lemak yang kita ambil maksudnya maupun 1 liter, 2 liter, kayak 3 liter itu paling korespondensinya cuma 1-2 kilo, nggak banyak. Tapi bisa turun sekitar 1-2 kilo aja dok? Tapi bukan turun berat badan goal kita, tapi adalah lingkar pinggangnya pasti banyak berkurang. Jadi kalau misalnya kayak lengan tuh kempes banget, perut itu bisa kempes, tapi kalau nanya beratnya berkurang banyak itu belum tentu. Lebih pada memang pada proses membentukannya. Itu butuh waktu berapa lama dok baru kelihatan hasilnya dok? Nah kalau ngomong hasil sedot lemak itu setelah diambil itu sudah lebih kempes. Cuman dia masih kembung karena tindakannya ini kalau sedot lemak itu pertama kita masukin cairan dulu. Cairan bius yang spesial lah campurannya itu ada lidocaine dan lain-lain itu kurang lebih 2 liter. Artinya malah dikembungin dulu. Dikembungin dulu, kemudian baru disedot. Nah, setelah disedot tuh masih karena bengkaknya aja, tapi lemaknya sudah keluar. Besoknya itu kontrol lagi sehari, terus habis itu 1 minggu kontrol lagi untuk kita kalau emang ada dijahit di angka jahitannya, seminggu itu sudah kelihatan lebih kurus. Udah kempes lah bagiannya. Tapi dalam umumnya kadang 2 minggu itu kadang masih ada proses peradangan, jadi agak masih bergelombang, agak idealnya kita nilai hasilnya itulah 1 bulan. Tapi kalau kempesnya seminggu itu sudah kempes. Tapi tetap kita nilai hasilnya 1 bulanan karena masih ada proses kulitnya masih kendor. Kadang yang ada stretch mark tuh awalnya tuh tambah parah dulu kelihatan. Jadi jangan kaget dulu, tapi setelah itu dia akan normal. Oh ya dok, gimana nih kalau misalnya ada sahabat Sechan yang taruhlah anggap dia obesitas. Ini sedot lemak ini apakah memang diperuntukkan juga untuk yang obesitas atau gimana dok? Jadi kalau obesitas tetap obatnya adalah diet. Karena memang berat badan kalau ngebentuk sedot lemak. Kita sering ada pasien kok sedot lemaknya perut, minggu depannya lengan, minggu depannya paha, tapi selalu kita sampaikan goal kita tuh bukan untuk menurunkan berat badan dan itu lebih pada pembentukan. Kalau memang ingin menguruskan, tetap obatnya adalah diet, olahraga, pola hidup yang sehat, tetap seperti itu. Jadi nggak bisa instan, tetap menggunakan cara-cara kita. Nah, jadi sahabat Sechan jangan salah ya, kalau mau sedot lemak itu bukan untuk ngurangin berat badan, apalagi yang obesitas. Ini lebih kepada difokuskan untuk pembentukan tubuh yang kelihatan lebih ideal ya. Jadi itu. Nah dok, menarik juga dok ya pembahasan mengenai sedot lemak karena memang masih banyak juga yang kurang paham mengenai sedot lemak ini. Nah untuk lebih jauhnya lagi itu teknik-teknik atau operasi jenis sedot lemak itu apa aja sih dok? Jadi kalau teknik sedot lemak itu pertama yang perlu diperhatikan itu kita harus foto dulu. Foto pasien kita foto. Kemudian itu before-nya, kemudian kita harus marking, gambar dulu. Gambar tuh artinya karena misalnya pinggang, pinggul, atau lengan juga, terutama perut juga, kita akan gambar bagian mana yang kita akan ambil, yang mana lebih banyak, mana lebih sedikit. Itu benar-benar kita kayak ngebentuk Pak. Jadi bukan semua diambil, bukan banyak-banyakan, tapi pada yang mana lebih banyak, mana lebih sedikit. Karena jangan sampai bagian sini terlalu langsung jelos gitu. Jadi harus ada gradasinya seberapa. Jadi emang seperti mahat ya. Digambar dulu, gambar pun kita harus
Selalu kalau dalam tindakan bedah, termasuk tindakan kedokteran ya intinya, kita selalu harus inform konsen dulu bahwa persamaan persepsi itu penting. Jadi artinya kita lihat yang kita akan ngambil sebagian sini, nanti akan hasilnya, artinya kempesnya sebagian sini saja. Jangan nanti kalau sudah diambil kita jelasin di sini, kalau kita nggak jelasin ya, tadi kok sini saya kok masih kembung, jadi harus jelas sama persepsi. Oke, jadi marking, gambar, foto itu penting sekali. Kadang-kadang orang ngerasa, kok saya kayaknya udah nggak segini kurusnya kemarin, jadi itu kita harus samakan persepsi dulu. Oke, setelah digambar, baru nanti tahapannya pasien sudah kalau yang ditidurkan posisinya, kemudian di steril dulu. Di sterilisasi kita tetap standarisasi seperti tindakan bedah, standar bedah, artinya dimenggunakan betadin dulu, kemudian NaCl, kemudian dipasangin kain-kain dup seperti operasi yang hijau-hijau itu. Dibatasi bagian mana kita mau ambil, misalnya lengan saja dibungkus mana, jadi itu. Nah, kemudian yang penting tahapannya adalah kita perlu memasukkan cairan bius. Nah, jadi ada rasa sedikit nyeri dikit. Ini proses kita lakukan sadar. Biusnya ini lokal, lokal khusus ya, lokal dengan cairan tumesan namanya. Jadi cairan tumesan ini adalah cairan campuran dari lidokain. Lidokain itu yang obat sakit yang biasa itu. Kemudian epinefrin namanya untuk mengecilkan pembuluh darah, sama cairan NaCl, ya cairan infus itu 2 liter. Ya, itu dicampur, dimix, nah baru kemudian dimasukkan. Oke. Proses pemasukannya ini kurang lebih 15-30 menit tergantung area. Kemudian kita tunggu kurang lebih 30 menitan untuk cairan ini bekerja. Ya. Jadi cairan ini bekerja untuk membantu mengurangi perdarahan, menjauhkan jaringan yang berbahaya, sehingga tindakan sedot lemak ini aman. Kalau kita tidak menggunakan dulu sedot lemak itu, orang makanya masih takut banget karena sedot lemak itu dulu berbahaya banget karena tidak menggunakan cairan bius ini. Jadi banyak dulu kejadian misalnya pas sedot lemak itu lemak yang pecah itu dan pembuluh darah yang pecah karena ada perdarahan itu dia bisa masuk jadi emboli. Kemudian pas sedot lemak karena nggak dikembungin, jadi dia dan pasiennya nggak sadar, itu otot otomatis relax. Jadi pas lagi semangatnya nih nusuknya itu jadi tembus. Pernah ada kejadian kayak gitu dulu. Jadi kalau sekarang dengan teknik yang baru, baik dokter kulit maupun dokter bedah plastik mengerjakan itu jadi lebih aman tindakannya. Jadi masukkan cairan dulu sehingga bagian yang berbahaya itu agak menjauh. Kemudian pembuluh darah itu udah mengkerut ya, sehingga tidak mudah masuk, nggak jadi emboli. Nah, setelah nunggu bekerja kelihatan tuh pucet Mas. Jadi pembuluh darah tuh kelihatan mengerus, jadi pucet kayak orang kedinginan gitu artinya bagian yang disedot. Nah, baru kemudian disedot. Nah, sedotnya ini akan kita lihat beneran lemak itu benar-benar keluar yang kuning-kuning gitu. Pasien biar semangat nih, biar nggak takut nih, ini lemaknya nih keluar nih. Oh, diliatin ya, Dok? Diliatin jadi goreng-gorengannya nih keluar semua. Jadi setelah dia keluar lemaknya, kita juga mengetes seberapa banyak yang diambil, masih sisa berapa. Jadi benar-benar kita ngatur. Setelah itu baru dilakukan bisa dijahit, bisa nggak dijahit. Ya, itu nanti baru setelah itu dibungkus, dibebet untuk karena setelah tindakan pulang ke rumah itu kadang cairannya masih keluar. Jadi kita bebetnya itu ada pakai absorban lah ini yang penyerap itu. Besoknya baru kontrol lagi, kita lepas absorbannya itu, lihat lukanya, diganti plesternya, ya udah pulang. Baru boleh istilahnya boleh mandi lah, yang penting pakai plester yang anti air lah. Jadi 1 minggu kontrol, angkat jahitan, ya udah selesai. Yang penting setelah itu prosesnya adalah menggunakan korset, itu yang paling penting. Kalau tambah treatment lain boleh, tapi idealnya itu ya cukup pakai korset aja tidak apa-apa. Terus aktivitas biasa, jadi bukan tidak dirawat inap, bisa pulang. Aktivitasnya jangan berat-berat dulu, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Setelah artinya sering kali soalnya pertanyaan dari pasien yang sedot lemak nih ceritanya, kan otomatis sebenarnya beratnya agak lebih lah. Tapi tanyanya kapan saya boleh olahraga, Pak? Artinya ini udah rajin olahraga nih, Pak. Iya. Padahal itu dah, jadi kita 2 minggu harus tahan diri dulu, jangan olahraga berat dulu. Nah, itu tadi dokter menjelaskan untuk proses pengerjaannya itu makan waktu berapa lama tuh, Dok? Ya, total. Jadi, total ya. Kalau total itu kurang lebih 2 sampai 4 jaman lah, 2 sampai 4 jaman ya, Dok. Tergantung ini apa namanya prosesnya seperti apa ya, seberapa banyak kita berarti ambil. Bisa dikatakan sedot lemak itu aman ya, Dok ya?
aman asal dikerjakan dengan benar dan persiapannya harus benar dulu. Artinya pasien tuh diseleksi dulu. Jadi yang enggak pukul rata semua kita nilai. Terutama di area perut itu juga jangan sembarangan ya. Artinya dokter akan menilai pasien ini bisa sedot lemak atau tidak. Saya beberapa juga kadang ada pasien yang kita ya udah kita jangan dulu berbahaya gitu misalnya. Pertama sih dari hasil darah. Hasil darah itu kalau misalnya fungsi hati dan ginjal itu ada terganggu ya jangan dulu. Kemudian jantung, saya sering beberapa ternyata orang itu secara sehat, walafiat, ternyata ada gambaran jantungnya yang terganggu lah, berarti itu kita harus konsulkan dulu ke dokter jantung. Oke, Pak, enggak? Ada yang oke, kita lanjut operasi, kalau enggak. Kemudian ya itu yang perlu diperhatikan banget, jadi jangan sembarangan dan kemudian tekniknya, pengerjaannya harus benar. Ya. Apa yang tidak boleh dilakukan bagi pasien yang ingin melakukan sedot lemak, dok? Tadi dokter udah jelaskan jantung ya, salah satunya, terus apalagi dok, apakah kayak misalnya seseorang yang mengalami penyakit tertentu, terus merokok atau bagaimana dok? Kalau merokok itu umumnya sih nggak apa-apa, kencing manis itu masih istilahnya nggak apa-apa karena istilahnya untuk sedot lemak itu tidak terlalu di sana ininya. Yang sering atau bahkan kadang kita nggak sadar dan pasien nggak sadar tuh yang berbahaya tuh ada namanya hernia umbilikalis. Jadi orang yang di pusernya, udelnya itu yang agak nonjol keluar. Ya, karena ada orang yang mungkin pas kelahiran atau apalah intinya dia ususnya itu agak nonjol sampai keluar gitu, Pak. Jadi agak agak jendul gitu. Kadang-kadang ibu-ibu habis melahirkan atau apa ininya itu dia agak jendul. Dan itu kalau dia itu tergolong hernia umbilikalis, artinya ada usus yang agak berjalan agak ke permukaan, itu nggak boleh, berbahaya. Itu nggak boleh ya. Kemudian bekas-bekas operasi selalu kita cek sih, misalnya orang kadang-kadang lapor bekas operasinya seperti apa. Pernah misalnya operasi yang menyilang seperti ini, yang mungkin boleh dikerjakan, teman jangan kita melewati bagian yang situ. Karena kita benar-benar antara kulit sama otot baru organ di bawahnya ya, itu kita bermain di sana sih sebenarnya. Cuman takutnya kalau orang-orang yang sudah bekas operasi yang pernah kebelah lah ototnya itu, takutnya terganggu, malah ntar kebuka jahitan dalamnya atau seperti apa. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Gitu. Oke, mungkin perlu dijelaskan juga dok, kira-kira komplikasi yang mungkin timbul pasca sedot lemak itu apa dok? Ya, komplikasi sih kalau misalnya yang biasa terjadi yang sifatnya umum itu adalah memar. Memar tuh kadang sampai di daerah kalau perut ya terutama ya, itu daerah kemaluan tuh kadang memar, kebiruan, kadang sampai beberapa harinya itu masih tahap normal-normal aja sih. Kemudian infeksi, tapi infeksi itu umumnya jarang sekali sih karena cairan sedot lemak itu ada kandungan lidokain yang sifatnya istilahnya bakteri statik, artinya matiin bakteri juga. Itu jarang sih infeksi, tapi bisa terjadi itu sih. Umumnya gitu aja sih. Yang kemudian yang ini salah satu sih komplikasi yang bukan membahayakan tapi hasilnya nggak bagus, artinya itu bergelombang, irregular, itu yang lebih sering kejadian. Jadi irregular tuh kalau mengambilnya tuh udah terlalu bernafsu atau bagian ini terlalu sedikit, ini terlalu banyak. Nah kemudian teknik sedot lemak juga gini Pak, ada juga yang teknik sedot lemak kadang-kadang yang ada pakai laser atau apa yang terlalu permukaan, itu kadang gosong kulitnya, gosong kulit di ininya jadi agak seperti luka. Terus sedot lemak yang terlalu dangkal, selain dia bisa bergelombang itu bisa agak istilahnya kulitnya tuh kayak agak luka atau mati gitu kulitnya. Berarti memang harus benar-benar teliti dok ya? Ya harus hati-hati banget sih ngambilnya, benar-benar kayak mahat bener. Jadi kalau persis seperti orang mahat, kalau ngambilnya terlalu kelas ya bahaya sistemik sih umumnya nggak terlalu kelas. Nah komplikasi yang tadi dokter jelasin itu butuh penanganan khusus atau bisa hilang dengan sendirinya dok komplikasinya? Iya, komplikasinya agak ini ya, kalau misalnya dia hanya burn, luka itu penanganannya seperti perawatan luka biasa. Kemudian kalau dia pengambilannya ini kurang merata, agak bergelombang, itu bisa diperbaiki tapi nggak boleh buru-buru. Jadi minimal 6 bulan, 1 tahun itu baru bisa dilakukan sedot lemak ulang di area yang sama. Ya, karena itu ada proses penyembuhan, ada proses yang fibrosis namanya, jadi itu malahan berbahaya. Pernah yang kejadian yang ada yang sedot lemak meninggal, itu salah satunya prosesnya seperti itu. Dia sedot lemak di tempat lain di luar negeri seperti itu, pulang ke Indonesia ngerasa kurang puas, misalnya kayak gitu. Jadi dalam 1-2 bulan itu dia sudah operasi lagi, atau bahkan hitungan minggu ya kurang, itu di tempat yang sama. Nah itu berbahaya sekali karena masih tahap penyembuhan, pembuluh darah yang harusnya bisa mengkerut dengan cairan bius itu
dia nggak mengkerut karena jaringan-jaringan fibrosis. Fibrosis kan ada pembuluh darah baru yang terbentuk, jadi ada pembuluh darah yang terbuka malahan. Nah, itu yang resiko lemak yang kecil-kecil yang pecah itu masuk ke sana. Jadi lemak tuh nggak kelihatan kecil-kecil, yang artinya dia seperti minyak itu masuk ke darah, itu bahaya emboli. Dan itu bisa mengakibatkan kematian, Dok? Bisa kematian, sangat berbahaya sekali. Nah, makanya itu harus benar-benar kelihatannya simpel, tapi harus hati-hati. Tapi kalau benar dilakukan itu aman. Nah, Dok, kalau misalnya ada pasien yang sudah melakukan sedot lemak, nah setelah dia melakukan sedot lemak, ada nggak kemungkinan dia timbul kembali, Dok, lemaknya, Dok? Ya. Jadi kalau secara teori, kalau kita lemak itu sudah disedot, lemak yang sudah ada itu kan nggak bisa balik lagi. Jumlahnya itu nggak bisa bertambah lagi. Tapi yang ada adalah ukurannya bisa lebih membesar. Kalau kita makannya berlebihan. Ya, ini penekanan saya sih kalau sedot lemak itu, kalau orang misalnya lemaknya ada 100, kalau udah diambil itu sisa 50. Artinya kalau idealnya berat badannya, bentuk tubuhnya udah 50 tuh dia akan tetap kurus itu asal makannya standar. Tapi kalau dia makannya berlebihan banget, itu yang 50 tuh bisa membengkak gitu, memenuhi ruang, jadi seperti gemuk kembali itu bisa. Ya. Nah, tapi ini membedakan sedot lemak dengan teknik-teknik yang lain. Kalau beberapa yang misalnya ada orang cuma dibebat atau misalnya injeksi yang tidak terlalu itu kadang-kadang lemak itu nggak keluar. Jadi artinya nggak makan banyak pun itu kembali lagi, itu bisa terjadi. Kalau sedot lemak itu kalau makannya bisa terjaga itu nggak akan kembali. Nah, menarik. Jadi selain melakukan sedot lemak, ada kiat khusus atau hal-hal yang harus dilakukan ya, sahabat secan. Nah, berarti di sini harus ada yang namanya pencegahan. Nah, pencegahan yang harus dilakukan apa aja sih, Dok, sebenarnya? Untuk ini ya, untuk biar tidak kembali lagi. Biasanya sih gini ya, artinya sahabat secan yang sedot lemak ini kadang-kadang biasanya itu sudah mau operasi. Bukan hanya masalah duit ya, artinya orang tuh masalah udah takutnya gini. Setelah sedot lemak itu biasanya udah punya semangatnya udah tinggi. Artinya tetap setelah itu tuh pencegahan tuh artinya makanan dikurangi. Sebenarnya sederhana ya, kalau yang utama untuk makanan itu adalah kurangi yang karbohidrat. Bukan berarti tidak makan nasi, artinya kurangi jumlahnya yang bentuk-bentuk lain, karena selama masih ada asupan gula yang dari luar, kita mau kerja aktivitas apapun yang dibakar yang baru masuk itu. Ya, jadi kalau lemak itu belakangan dia, tetap gula yang dibakar duluan. Jadi kalau kurangi, mungkin masuknya dikit, setelah itu dia akan membakar lemak yang di dalam. Nah itu, jadi kalau mencegah biar tidak gemuk kembali atau itu ya benar usahakan sih dietnya. Karena ada orang-orang tertentu yang mau diet kurus apapun tuh lengannya kadang masih gede, pahanya tuh masih gede gitu loh. Nah yang kayak gitu kalau disedot, dia kalaupun gemuk dia belum tentu kembali seperti gemuk kembali, dia lebih semi permanen ya. Oke. Nah, itu pencegahannya yang harus dilakukan. Jadi jangan semangat mau ikut sedot lemak tapi habis itu lepas kontrol juga, enggak juga ya, Dok. Enggak juga, wajib dijaga. Nah, Dok, ini kapan sih sebaiknya seseorang berkonsultasi ke dokter nih, Dok? Ya. Kalau untuk melakukan sedot lemak itu sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter, artinya memang ada masa persiapan, karena beberapa pasien ada, Dok, saya mau sedot lemak sekarang bisa ya gitu, nggak bisa seperti itu. Artinya konsultasi beberapa hari sebelumnya, karena kita perlu periksa dulu ideal apa tidak untuk melakukan sedot lemak, kemudian melakukan pemeriksaan darah dulu dan fungsi-fungsi tadi. Nah nanti kalau itu normal, baru kita akan jadwalkan, karena perlu proses, karena mengatur alat-alat harus steril, ruangannya harus steril, dan lain-lain itu penting. Nah kalau untuk pasien yang mau melakukan sedot lemak, ada nggak sih, Dok, persiapan khusus buat si pasien? Oke. Kalau persiapan ini kadang-kadang penting dikasih tahu juga. Artinya pasien tuh ini karena ini sedot lemak tuh umumnya kan lokal ataupun ditidurin saja. Pantangan makan tuh malahan nggak ada. Jadi misalnya operasinya siang, pagi makan aja biasa, nggak apa-apa. Biasanya orang kalau mau operasi kan gawat lah ini ya. Kayak itu. Kemudian kalau datang ke klinik atau ke rumah sakit tindakan sebelum itu harus sebaiknya ditemani lah, jangan sendiri. Oke, itu artinya nanti pas pulangnya itu ada yang bantu lah. Kalau kita nggak tahu respon setiap orang itu kita nggak bisa pastikan, minimal ada ininya. Kemudian setelah itu dia bekalnya juga itu bawa baju yang longgar untuk, karena setelah dilakukan tindakan itu dikembungin dulu dan dibebat yang besar. Jadi artinya kalau celana itu nanti kadang celananya lebih longgar, artinya mungkin lebih baik pakai pakaian yang karet kayak atau apa untuk elastis, Dok, ya? Elastis untuk setelahnya, untuk pulangnya.
kemudian itu sih persiapannya terutama itu. Jadi nggak ada pantangan makanan dan lain-lain. Jadi aktivitas malamnya itu setelah sedot lemak kadang-kadang sih agak susah tidur lah. Kadang-kadang kencing ya agak banyak. Kalau kita saranin sih minum air dulu yang banyak. Nah itu setelah itu besok sih saya udah normal. Oke. Nah dok, jadi dari pembahasan kita itu tadi, apa yang bisa ditarik kesimpulannya dok? Oke, mungkin saya mau simpulkan bahwa tindakan sedot lemak ini adalah suatu tindakan yang aman apabila dikerjakan dengan benar dan dengan persiapan yang benar. Dan tentunya juga harus sesuai dengan kondisi dari pasien itu sendiri. Jadi tidak bisa dibilang pukul rata, semuanya aman kalau tanpa persiapan dan tindakan yang benar. Oke, mungkin itu aja. Nah, itu tadi simpulan dari dokter mengenai sedot lemak harus benar-benar diperhatikan ya sahabat Secan. Nah, demikian penjelasan atau bincang-bincang saya dengan Dr. Gusti Nyoman Dharma Putra SPKK Konsultan dari DNI Klinik Bali. Jangan lupa pantau terus channel YouTube Secan Indonesia untuk mengikuti informasi terbaru dan menarik lainnya mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Fredrik Riopasa, terima kasih dan sampai jumpa.